Hai semuanya, hai Sobat Pajak, perkenalin, nama aku Wasita Dewi Rustandi. Kalian bisa panggil aku Sita atau Wasita. Di sini aku sebagai salah satu perwakilan murid dari SMK yang ada di Jakarta Timur, terutama dalam jurusan akuntansi. Nah, teman-teman, ada yang tahu gak sih di sini aku mau ngapain? Hmm, Bener banget. Di sini aku mau sharing pengalaman aku, terutama pengalaman saat aku PKL. Nah, aku PKL 3 bulan di kantor jasa akuntan Agustinus Geneo. Di sana, kantor konsultan yang berisikan tentang pajak, konsultasi, manajemen, serta akuntansi. Nah, banyak banget pengalaman yang mau aku sharing kepada kalian, baik itu dari materinya, materi yang bisa kami dapatkan, kemudian pengalaman suka duka kami, beserta manfaat-manfaat lainnya yang bisa kami dapat. Kelompok aku ini PKL saat corona loh. Sedih banget ya, 3 bulan PKL saat corona. Jadi kami tidak bisa terjun langsung ke lapangan. Tapi walaupun itu tidak menjadi alasan untuk kami tetap menyerah, dan kami tetap semangat untuk belajar dan PKL dan tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Teman-teman Sobat Pajak, sebelum itu aku mau ngasih tahu something secret loh. Nah, aku ini kan jurusan akuntansi, tapi sebelumnya aku tuh benci banget sama pajak. Kenapa? Karena aku dulu nganggep pajak itu susah, sulit, dan setiap ada tugas di sekolah pasti cuman bisanya ngelihat temen doang. Tapi gara-gara 3 bulan aku PKL di kantor jasa akuntan Agustinus Geneo, itu mengubah perspektif aku loh. Ternyata pajak itu tidak sesulit itu, dan dari aku tidak demen menjadi demen dong. Selanjutnya, di sini aku mau sharing materi-materi yang diajarkan di tempat PKL kami, yaitu di kantor jasa akuntan Agustinus Geneo. Ada banyak banget loh, tapi di sini aku menjelaskan secara ringkasnya aja ya, teman-teman. Nah, di sana kami diajarin materi pajak. Di antaranya, di sana kami diajarkan menghitung PPh 21, di mana di PP 21 itu kami diajarkan dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode net, metode gross, dengan metode gross up. Kemudian, setelah PPh 21 kami juga diajarkan menghitung pajak pesangon, di mana pajak yang dihitung ketika karyawan sudah pensiun dan juga penghargaan masa kerjanya. Kemudian, kami juga diajarkan untuk menghitung PPh badan atau PP 23 final tahun 2018 untuk para UMKM yang penghasilannya untuk 1 tahunnya di bawah 4,8 miliar, kemudian di atas 4,8 miliar tetapi di bawah 50 miliar, serta yang di atas 50 miliar. Kemudian, selain itu, ada juga kami diajari menghitung pajak THR dan juga pajak bonus. Kemudian, kami juga diajarkan menghitung pajak tenaga ahli, seperti pajak dokter, dan pajak Pakpanda. Kemudian, kami juga diajarkan menghitung PPh 23, yaitu potong memotong pajak, ini untuk pajak jasa. Kemudian, kami juga diajarkan PPh pasal 4 ayat 2, yaitu pajak konstruksi. Kemudian, PPh 26 untuk pajak untuk warga negara asing, beserta PPh 22 loh, pajak ekspor impor. Nah, selain itu, masih ada lagi. Kami juga diajarkan menghitung PPN, baik itu materinya maupun perhitungannya. Selain PPN, yang paling penting nih, sampai ke pengisian SPT. Pengisian SPT ini, kami diajarkan pengisian SPT orang pribadi bahkan badan. Untuk SPT-nya itu kami diajarkan 3 SPT semuanya, SPT 1770 SS yang sangat sederhana, kemudian SPT 1770S dan SPT 1770, beserta SPT badan yang banyak itu loh. Selain materi pajak, ada materi akuntansi juga yang kami dapatkan di sana. Di antaranya, walaupun tidak terlalu banyak, tapi materi ini sangat bermanfaat, yaitu pembuatan laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan ini kami diajarkan semuanya, yaitu dari pembuatan neraca, kemudian laba rugi, kemudian perubahan modal, kemudian arus kas, beserta catatan atas laporan keuangan. Dan laporan keuangan ini, laporan keuangan yang biasanya dipakai untuk pembukuan para akuntan pada perusahaan loh. Kemudian kami juga diajarkan tentang standar akuntansi keuangan, baik itu SAK umum, etap, maupun MKM.
Kemudian kami juga diajarkan tentang menghitung penyusutan beserta menghitung persediaan. Nah, persediaan ini juga menggunakan 3 metode loh teman-teman, metode FIFO, LIFO, dan average. Nah, teman-teman, jadi itu dia sharing-sharing yang bisa aku sampaikan. Jadi banyak banget pengalaman yang aku dapetin, terutama materi-materi, baik itu pajak atau akuntansinya loh. Dan banyak juga suka duka yang aku dapetin di tempat PKL. Dan ayo sobat pajak semuanya, ayo semuanya, kita mengerti tentang pajak dan ubah perspektif kita bahwa pajak itu susah dan pajak itu sulit menjadi pajak itu lebih mudah. Dan ajak orang sekitar kamu untuk lebih mengerti tentang pajak. Dan kalau kita membayar pajak, kita seperti berinvestasi kepada negara loh. Kalian tahu? Karena kalau kalian membayar pajak, kalian bisa sekolah dengan gratis karena pemerintah yang memberikan fasilitas pada kalian, dan fasilitas-fasilitas yang lain juga didapatkan ketika kalian membayar pajak. Jadi itu dia manfaat yang kalian dapatkan ketika membayar pajak, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah.